Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah tentang akhlak Qur'ani. Sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, terlebih dahulu kami memohon bantuannya kepada pemirsa semuanya agar tetap mensubscribe, like, share, serta komennya, dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update dan pembahasan dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, realitas kebenaran Al-Quran yang didasari prinsip-prinsip moralitas Qur'ani adalah realitas manusia dengan sifat-sifat dasarnya dan Al-Quran itu sendiri. Di realitas akhlak itu terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, pengetahuan manusia sangat terbatas, tidak mampu menembus hakikat kebenaran, juga hakikat baik dan buruk. Kedua, yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah terbaik bagi manusia, sedangkan yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala adalah buruk juga bagi manusia. Ketiga, untuk mengetahui yang baik dan buruk menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala bisa diketahui dari wahyu yang diturunkannya, yaitu Al-Qur'an. Keempat, agar Al-Quran tidak berupa konsep yang mati, maka Allah telah menjadikan Rasulnya sebagai peraga. Muhammad adalah Al-Quran yang hidup. Maka untuk menentukan apakah perbuatan itu baik, perlu ditinjau beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, subjek yang berbuat atau pelakunya. Dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, objek yang diperbuat atau tindakan itu sendiri. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Sedangkan yang ketiga, objek yang terkena perbuatan atau penderitanya. Yang keempat, objek yang dituju atau tujuan. Dalam surat Az-Zumar ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat
yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzina yunfiku malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famatsaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilung fatarakahu solda la yakdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang kelima, objek yang dipergunakan atau alat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Sesuatu perkara yang apabila tidak terpenuhi menjadikan sesuatu kewajiban mutlak tidak sempurna, maka melaksanakan perkara itu hukumnya wajib. Akhlak Qur'ani adalah kepribadian yang memantulkan kehendak dan warna Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam mencapai tujuan terakhir atau ultimate goal. Al-Quran merupakan amanah kepada diri kita sebagai akidah, ideological power, kepada alam semesta sebagai scientifical power, dan kepada umat kita sebagai organisational power. Agar mampu memikul amanah ini, maka dibutuhkan kekuatan yang terletak pada yang pertama, kemauan kuat tak tergoyahkan, kedua, kesetiaan yang tangguh tidak berkhianat, ketiga, pengorbanan yang tidak terhalangi oleh ketamakan dan kebakhilan, keempat, mengetahui prinsip, meyakini dan menghormatinya, serta menjauhkan diri dari kesalahan, penyimpangan, dan tertipu hawa nafsu. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.